Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah yang kami hormati Bapak Dr. Siti dan narasumber dan Bapak Ibu Suryanto Sarjana Ekonomi yang juga selaku narasumber, yang kami hormati Ibu, Bapak-bapak, guru, senior bisa mampu. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan nikmat yang sangat banyak. Pagi tadi kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita diringankan, dimudahkan, berkumpul di aula SMP Negeri 1 Temanggung, aula kebanggaan kita ini, di dalam rangka untuk kegiatan pelatihan penulisan ilmiah populer. Yang kegiatan ini sudah diawali dengan kegiatan yang fokusnya kepada para siswa kita, dan alhamdulillah hari ini kita bersama-sama untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan yang sama dengan yang difokuskan kepada anak kita, dengan itu tentu fokusnya bisa berbeda. Perlu kami sampaikan kepada Pak Setio dan Pak Cucu bahwa ini adalah salah satu komitmen kami di dalam menggerakkan satu budaya membaca dan menulis. Kendati-pun ini sudah berulang kali agar Bapak Ibu mendapatkan motivasi, mendapatkan dorongan, tetapi memang di dalam implementasinya itu ya ini belum bisa atau belum bagaimana kita harapkan. Saya kira juga Bapak Ibu juga tidak sekali ini mengikuti diklatnya, tetapi kalau sudah sampai kepada bagaimana menghasilkan sebuah karya atau bisa menghasilkan sebuah tulisan, itu juga mungkin perlu dikawal. Nah, oleh karena itu kita harapannya Pak Setio dan Pak Cucu ini tidak berhenti pada 2 hari ini. Nanti kita bisa mungkin perlu pengawalan, perlu kontinuitas, perlu follow up, perlu tidak lanjut di dalam memastikan hasil pelatihan ini memang berdaya guna dan berhasil. Nah, ini kalau begitu maka Ibu dan Bapak pasti nanti kita akan cari bagaimana untuk memastikan Bapak Ibu bisa menindaklanjuti kegiatan yang kalau bagi Bapak Ibu hanya sehari ini, tapi sehari ini tentu hanya sebagai sebuah stimulan saja, sebagai sebuah merangsang kembali, menggugah kembali, menggairahkan kembali untuk punya budaya menulis. Nah, ini penting saja Bapak Ibu kita sadari semua untuk bagaimana membangun budaya dan tradisi menulis itu. Bapak Ibu kalau kita baca sejarah, ketika Bung Hatta itu di penjara di Digun, sekarang Papua itu kan jauh sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan di penjara di Boven Digul itu kan sangat jaraknya sangat luar biasa. Nah, kalau nanti kita baca karyanya itu, Bapak Ibu saya pernah membaca mungkin ya. Ini saya catat karyanya mendayung antara 2 arah. Di antara pandangan mungkin ada yang membaca, dan karya Hatta yang sangat fenomenal itu kemudian menjadi basic ya, menjadi dasar di dalam pilihan terhadap politik luar negeri kita yang bebas aktif. Tetapi ini satu hal yang kemudian tentu menginspirasi para generasi muda dan juga bangsa kita, bagaimana Bung Hatta bisa menulis itu, dan itu menjadi satu yang tentu menjadi yang harus kita jadikan sebuah pelajaran. Termasuk Bung Karno, Bapak Ibu kalau baca buku yang sangat terkenal di bawah bendera revolusi itu,
Itu kan juga ditulis oleh Bung Karno ketika dia di penjara di Sukamiskin kan. Nah artinya itu bisa dilakukan oleh orang yang kalau Bung Karno punya kemampuan linguistik ya. Jadi kalau berbicara berbeda sangat luar biasa. Tapi juga Bung Karno punya kemampuan menulis, punya tradisi menulis. Lalu yang ketiga kalau kita baca kisah Profesor Dr. Hamka itu, ketika juga di penjara bisa menulis tafsir Al-Azhar berjilid-jilid. Jadi ini bukan berarti kita tunggu di penjara, bukan ya. Nanti Bapak Ibu kok, lalu ceritanya semua di penjara. Bumi Dawiati itu tidak harus dikurung di satu tempat, tapi karyanya banyak. Jadi saya dari tokoh nasional langsung turun ke Bumi Dawiati. Jadi kalau saya cerita Bung Hatta di Digo, lalu cerita Bung Karno di Sukamiskin, lalu cerita tentang Prof. Hamka di penjara dengan karya tafsir itu ternyata apa? Ternyata orang-orang besar yang juga sibuk, kan mesti lebih sibuk dari kita, sibuk dari kita. Itu ternyata juga punya kesempatan juga menulis. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan tiga tokoh ini di tengah-tengah juga beliau ini kemudian juga memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita memang harus dalam tanda petik dipaksa di samping punya budaya membaca atau reading habits, kita tentu harus dipaksa budaya menulis ini. Nah, kalau saya baca ya tulisan-tulisan ketika mahasiswa itu ternyata beberapa Pak Josu saya kuliah di Solo di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu di majalah KPK, di majalah Figur, di majalah kampus di fakultas ini. Ketika dipaksa itu ya bisa ya jadi mahasiswa. Ternyata setelah berkeluarga kok produktivitasnya menurun ya. Produktivitas tulisan itu yang banyak produktivitas yang lain. Produktivitas anak meningkat, produktivitas tulisan menurun. Nah ini kan persoalannya nanti bisa belajar dengan para penulis ini bagaimana manajemen waktu kita di rumah. Nah jangan sampai nanti kita lalu alasannya wah nggak ada waktu ya membaca dan menulis itu. Tetapi ternyata orang sibuk itu juga ya sempat menulis. Ini kadang-kadang saya kapan ya waktunya ya? Karena kalau kita pulang dari sekolah mungkin setelah sholat isya capek kemudian tidur. Nah, bangsa kita Bapak Ibu kalau dalam hasil penelitian itu kan memang budaya membacanya juga rendah. Kita itu punya budaya melihat yang tinggi tetapi budaya membaca yang rendah. Jadi kalau kita lihat TV, kita berjam-jam kok betah. Ibu kalau lihat sinetron, karena apa sinetron yang terkenal? Itu bisa berjam-jam di depan televisi itu nyaman saja, nggak ngantuk juga. Tapi kalau baca buku yang agak tebal gitu, ngantuk.